Jumi, kok Jumi minta maaf? Jumi kemarin kan nantangin Jumi katanya, IQ agama mayoritas di Indonesia jongkok. Gimana ngomongnya Jumi? Aku bukan gimana-gimana ya, tapi yang memang benar agama mayoritas di Indonesia itu pada jongkok. Ayo dong, hujat aku dong. Nggak kena, mental aku aman. Terus tiba-tiba minta maaf. Udah gitu apa kata-katanya? Saya mengundurkan diri dari kasusnya si Sahara dan juga Yaimin. Sebenarnya ya Jumi, menurut gua ngebela sahabat itu nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya adalah lu nyerang semua orang. Lu bahkan ngata-ngatain agama lu sendiri. Jumi, itu lu fungsi pakai ini apa nih? Fungsi pakai hijab apa? Terus ada lagi tuh videonya, gue baru lihat, dia bilang Elsie lebih mulia. Intinya Elsie itu lebih mulia daripada kalian, tau gak? Jadi kena juga kan tempat kerja lu. Ini gue kalau jadi atasan lu Jumi, langsung gue acak-acak kerudung lu, langsung gue bilang, Jumi, gara-gara lu punya kena juga kan Jumi. Langsung gue cut. Gila ya, Sahara Dugong. Luar biasa banget hasutan-hasutan lu. Fitnahan-fitnahan apa sih yang lu sebarin? Sampai bisa-bisanya RT, RW, dan lain-lain ikut-ikutan nyerang Pak Yaimin. Gara-gara Sahara Dugong, banyak banget yang kebawa proses hukum. Pak Yaimin udah sepil siapa aja yang bakal dituntut seberat-beratnya. Satu, ya udah pasti ketuanya, siapa lagi kalau bukan Sahara Dugong yang nendang-nendang Pak Yaimin. Dua, Bagas anaknya Pak Yono yang ikut mukul Pak Yaimin. Ini anak bener-bener titisan Sahara Dugong banget ya, bener-bener titisan dajal banget, ikut-ikutan nyerang fisik. Tiga, Ramin yang meludahi Pak Yaimin. Nauzubillah min zalik. Nggak langsung membusuk aja tuh mulut, bisa-bisanya orang tua lu ludahin. Terakhir, Tio yang menyiram, menyemprot wajah Pak Yaimin dan istrinya, juga menghina habis-habisan. Itu dan antek-anteknya Tio tuh yang harus benar-benar diproses tuh. Bener-bener luar biasa banget. Udah bener-bener gak beradab, ada yang main fisik. Itu yang ngezolimin orang yang ahli ibadah. Hati-hati sama orang yang ahli ibadah, apalagi orangnya pendiam. Sekalinya gerak, liatin aja, tunggu prosesnya. Lu semua dituntut habis-habisan, dituntut seberat-beratnya. Ya Allah ya Rob, gak kebayang ya posisi kejadian pada saat itu. Sesakit apa hati Pak Yaimin dan istri. Pak Yaimin bisa merasakan sakit hatinya penonton, tapi beliau lebih memilih diem. Saat kejadian beliau lebih milih diem, nggak balas kekerasan, nggak balas cacian. Astagfirullahaladzim, justru orang yang kayak gitu yang harus ditakutin. Ini hati-hati loh, bener-bener hati-hati loh. Yang lagi kalian hadapi ini salah satu hamba Allah yang ahli ibadah. Hati-hati nih buat para orang yang zolim ini, terutama yang main fisik. Warga di kompleks Depak ini sampai hari ini tuh mereka merasa tidak nyaman dengan Yaimin. Artinya kan ada karakter yang kalau kita berbicara konteksnya hidup bertetangga, bersosial masyarakat, ada. Orang benar kalau sendirian maka dianggap salah. Orang salah kalau gerombolan akan dianggap benar. Warga di kompleks Depak ini sampai hari ini tuh mereka merasa tidak nyaman dengan Yaimin. Artinya kan ada karakter yang kalau kita berbicara konteksnya hidup bertetangga, bersosial masyarakat, ada. Orang baik kalau berada di lingkungan yang jahat, maka orang baiklah yang akan dianggap penjahatnya. Warga di kompleks Depak ini sampai hari ini tuh mereka merasa tidak nyaman dengan Yaimin. Artinya kan ada karakter yang kalau kita berbicara konteksnya hidup bertetangga, bersosial masyarakat, ada. Lingkungan macam api yang membiarkan penghuninya membuli, mempersekusi, dan memperlakukan buruk tetangganya. Ya bukan napi-napi. Kalau lingkungannya sehat, kagak bakalan ngebiarin penghuninya membuli, mempersekusi, dan memperlakukan buruk tetangganya. Jadi yang salah siapa? Lingkungannya, penghuninya, atau tetangganya? Sesimpel itu aja. Warga di kompleks Depak ini sampai hari ini tuh mereka merasa tidak nyaman dengan Yaimin. Artinya kan ada karakter yang kalau kita berbicara konteksnya hidup bertetangga, bersosial masyarakat, ada. Jadi gue ingetin aja, yang banyak itu belum tentu benar.
yang sedikit itu belum tentu salah. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Alright. Ulala. Mursyidnya Yai Mim bisa yang mana? Siapa mursyidnya Yai Mim? Tadi ada pertanyaan itu. Oke. Saya urut yang terakhir ya. Saya ini mursyidnya banyak. Dulu pernah dibaiat Thariqah Syadziliyah oleh Syekh Ahmad Abdul Wasi Abdul Hamid Al-Manduri Al-Masri di Zawiyah Al-Manduri. Saya ketemu beliau, urutnya atau wiridannya itu di makam Al-Imam Asy-Syafi'i, makam Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Kairo, Mesir. Yang kedua, saya pernah diberikan irsyad Syadziliyah di takidatnya. Saya kan dikasih amalan Syadziliyah dari mursyid saya di Mesir. Lalu ketika Soan Abah Lutfi ditakid Syadziliyahnya. Lalu kami berirsyad kepada Ciliwung, namanya Syekh Hayi, melalui putranya Gus Hudi. Ya, di sana itu ada istilah khalwat, ya, 7 hari, lalu balik 7 hari lagi sampai 9 kali. Ya silahkan kalau ke sana. Terus saya juga pernah dibaiat oleh Kiai Munajat Tanjung. Ya, jadi mursyid saya itu banyak. Mana yang dilakukan? Ya intinya sama kok. Yang 4 berapa itu? 4 ya, betul 4. 4-4-nya itu bersama. 4 itu bisa dalam satu bersamaan. Kok bisa? Ya bisa. Nanti bisa kok. Jadi Samud, lalu Abah Lutfi, lalu Kiai Hayi, lalu Gus Hudi, lalu Kiai Munajat 5. Iya. Gua tau nggak tenang juga. Sebenarnya Pak Min itu orangnya asik ya. Sebenarnya Pak Min itu orangnya asik. Pak Jaimin dan Sahara kini makin beradab. Dua kubu ini saling terjadi lapor melapor, guys. Gak tahu kenapa ini kasusnya, saya harus gimana ini, guys. Bahas ini nggak jalan, bahas itu nggak ada yang nonton. Kalian itu mau nonton yang seperti apa, guys? Komen, share, subscribe.